Jangan lupa like, share, and subscribe channel SMK Negeri Pri Surat Official. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Baik, untuk materi hari ini, materi kita hari ini materi baru yaitu bab 9, rima dan irama atau puisi. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini ya, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, buku catatan kalian, sehingga nanti apabila ada informasi penting dari saya, nanti bisa langsung kalian tulis, bisa langsung kalian catat sebagai bahan pembelajaran. Baik, di kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, tetap jaga kebersihan dan jalankan protokol kesehatan, karena itu sangat penting sekali. Baik, untuk materi kita hari ini ya, bab 9, rima dan irama atau puisi. Nah, saya yakin pasti kalian semua sudah tidak asing lagi dengan istilah puisi ya. Kalian di kehidupan sehari-hari sering mendengar kata puisi, bahkan di kelas pembelajaran dulu waktu SD, SMP juga pasti pernah mendengar istilah puisi. Baik, hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama terkait apa itu puisi, seperti apa puisi, dan bagaimana cara membuat puisi. Akan tetapi sebelum kita masuk lebih dalam materi ini, kita pahami terlebih dahulu untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama, menganalisis suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan atau membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Tentunya di dalamnya ada tekanan dinamik dan tekanan tempo. Seperti itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, mengetahui rima dan irama di dalam sebuah puisi. Kemudian yang kedua, mengetahui cara membuat puisi. Kemudian yang ketiga, menulis puisi. Dan yang keempat, menerapkan puisi dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke definisi puisi. Nah, secara pengertian, secara definisi, puisi merupakan karangan berbentuk khas ya, berbaris-baris dan mementingkan irama, ritme ya, dan rima, menggunakan kata-kata pilihan yang menarik, muluk untuk menimbulkan keindahan dan mempengaruhi perasaan pendengar ataupun pembaca. Itu adalah secara pengertian ataupun definisi. Nah, ketika kita cermati lebih dalam, di dalam definisi tadi ada beberapa kata kunci ya, bahwa puisi ini merupakan sebuah karya yang bentuknya khas ya, karena berbeda dengan teks-teks lain. Kalau teks-teks lain mungkin bentuknya paragraf seperti itu, narasi, tapi kalau puisi ini dia lebih condong ke bentuk baris-baris seperti itu. Kemudian di dalam definisi juga mementingkan irama, artinya ketika kita membacakan sebuah puisi itu harus dengan irama yang tentunya irama itu nanti dapat mendukung ya, membantu para pendengar ataupun pembaca mengimajinasikan apa yang ada di dalam puisi itu. Ini irama ini penting sekali. Kemudian ada juga ritme. Ritme ini
cepat ataupun lambat pembacaan puisi yang dilakukan, ini juga sama, ini menambah efek atau membangun imajinasi dari pendengar, seperti itu. Kemudian ada juga di dalamnya rima. Jadi di dalam sebuah puisi itu, di akhir puisi itu pasti ada yang namanya rima. A atau A, I, ataupun A, O, seperti itu adalah maksudnya dalam rima. Efek rima ini menambah puisi menjadi lebih indah, menjadi lebih bagus, seperti itu. Kemudian menggunakan kata-kata pilihan, ya, kita juga tahu kalau di dalam puisi ini kata-kata yang disampaikan tidak secara langsung, tetapi menggunakan beberapa kata pilihan, ya, sehingga nanti ketika dibaca itu memberikan efek atau imajinasi yang sangat luar biasa atau menarik, seperti itu, ya. Itu kemudian di sini juga ada kata muluk, artinya nanti muluk di sini itu kaitannya dengan gaya bahasa. Di dalam puisi itu kita juga menggunakan gaya bahasa, ya, untuk mengungkapkan sesuatu hal, atau sesuatu hal itu disampaikan dengan bahasa lain, seperti itu. Bisa majasnya yang digunakan nanti hiperbola ataupun personifikasi, seperti itu. Yaitu kemudian itu dari segi definisi. Kemudian yang harus kita ketahui lagi bahwa puisi ini masuk dalam kategori karya sastra, ya. Yang namanya karya sastra itu pasti di dalamnya ada unsur seni. Ada unsur seni, tentunya ini kaitannya nanti dengan individu atau orang yang menulis puisi tersebut, seperti itu. Maka dari itu nanti ketika ini namanya karya sastra, unsur seninya lebih banyak, tidak ada patokan secara jelas, seperti itu, ya, karena ada kaitannya dengan kekreativitasan seorang penulis puisi tersebut. Itu yang harus pertama kita pahami terkait dengan pengertian atau definisi puisi. Kemudian yang selanjutnya di dalam puisi ini ada yang namanya amanat, ya. Amanat itu sendiri merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton ataupun pendengar, ya. Nah, di dalam puisi ini mayoritas amanat ini merupakan curahan gambaran perasaan seorang penulis puisi sendiri, ya. Misalnya penulis puisi perasaannya sedang gembira, ya berarti nanti amanatnya pasti tidak jauh dari perasaan seorang penulis itu sendiri. Ataupun perasaan penulis sedang duka, ya nanti amanatnya pasti tidak jauh dari perasaan seorang penulis puisi tersebut. Jadi amanat ini selalu terkait dengan isi puisi. Nah, yang harus kita ketahui di bagian amanat ada dua, ya. Yang pertama eksplisit. Amanat eksplisit itu pengarang mengemukakan pesannya secara langsung ataupun tertera dalam cerita, tertera dalam puisi. Misalnya ketika dia sedang sedih, ya berarti di situ langsung ditulis langsung keterangannya atau kata penjelasnya sedih, seperti itu. Kemudian ada lagi amanat implisit, ya. Amanat implisit ini pengarang mengemukakan pesannya secara tidak langsung sehingga pembaca sendiri yang harus mencarinya, ya. Atau istilah lain, amanatnya adalah tersirat, tidak tertulis secara langsung. Jadi kita harus membaca puisi terlebih dahulu, memahami puisi itu seperti apa, baru nanti kita dapat, oh ternyata amanatnya seperti ini, seperti itu. Itu perbedaan antara eksplisit, ya. Eksplisit tadi disampaikan amanat secara jelas, tertulis ataupun tersurat, seperti itu. Tetapi kalau amanat yang implisit ini tidak tertulis, atau istilah lainnya adalah tersirat. Kita harus membaca terlebih dahulu baru kita memahami apa itu amanatnya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam unsur fisik puisi. Jadi ketika kita cermati, ternyata sebuah karya sastra puisi itu ada unsur fisiknya.
Dan ini harus kita perhatikan ya, karena ini merupakan bagian-bagian penting di dalam sebuah puisi itu. Ada apa saja di bagian unsur fisik puisi? Ini ada 6 poin ya. Yang pertama adalah tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi ini adalah pembeda antara puisi, prosa, atau drama. Jadi tipografi ini adalah susunan dari sebuah puisi ya. Puisi dan prosa itu bentuknya berbeda. Kalau prosa itu berarti bentuknya paragraf. Kemudian untuk puisi ini bentuknya dia adalah baris-baris. Apakah puisi itu bentuknya harus baris? Tidak. Jadi ada beberapa karya puisi ya yang masuknya ke dalam puisi tipografi ataupun puisi bentuk. Jadi puisi itu bentuknya hanya sebuah garis ataupun kotak gitu ya, kotak-kotak seperti itu. Itu apakah puisi? Iya, itu adalah puisi. Itu adalah merupakan puisi atau contoh puisi tipografi. Ada juga puisi yang bentuknya berbaris tetapi dia bentuknya zigzag. Jadi ketika kita lihat secara fisik dia bentuknya tulisannya itu zigzag. Ada salah satu puisi yang seperti itu. Itu namanya adalah puisi tipografi. Tapi yang jelas antara puisi, prosa, dan drama ini secara fisik dilihat dari struktur tulisannya jelas berbeda. Kalau puisi dia cenderung berbaris-berbaris seperti itu. Itu dari yang pertama. Kemudian yang kedua, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan ya di dalam puisi itu sendiri. Ini biasanya dilihat dari aspek makna, kemudian susunan bunyi, dan hubungan kata satu dengan kata yang lain. Ini namanya adalah diksi. Ketika kita mau membuat sebuah puisi, kita harus menentukan kata apa yang akan kita gunakan, kata yang seperti apa yang akan kita gunakan agar nanti ketika puisi itu dibaca ya, itu dapat menambah imajinasi pendengar ataupun pembaca puisi itu sendiri. Seperti itu. Ini kaitannya nanti dengan imajinasi pemahaman makna di dalam puisi itu sendiri. Itu untuk diksi. Kemudian yang ketiga ini ada imaji. Imaji adalah kata yang menimbulkan imajinasi ataupun khayalan. Jadi ketika kita membaca sebuah puisi, itu pasti akan menemukan atau menjumpai kata-kata yang menuntun kita untuk berimajinasi. Ya. Contoh kata yang menimbulkan imajinasi ya. Sang mentari pagi bersinar. Itu secara tidak langsung kalimat itu, kata tersebut ya, itu menuntun kita untuk kita berimajinasi. Berarti kita dituntut untuk mengimajinasi sang mentari itu bersinar, berarti itu suasananya adalah pagi hari seperti itu. Itu adalah contoh untuk imajinasi atau imaji ya, kata yang menimbulkan imaji ataupun hayalan. Atau mungkin ada kata lagi yang bisa dijadikan contoh-contohnya seperti ini. Wajahmu bagaikan rembulan yang menyinari malam. Ketika kita mendengarkan kata itu, kalimat itu, otomatis imajinasi kita langsung terarah pada rembulan di malam hari seperti itu. Itu adalah contoh kata imaji. Kemudian yang keempat, kata konkret. Kata-kata penjelas imajinasi. Ini merupakan kata penjelas ya yang digunakan penulis ataupun sastrawan ya, agar nanti pembaca ataupun pendengar puisi itu lebih detail dalam memahami kata yang ia tulis. Contoh di kalimat yang tadi saya buat ya, wajahmu bagaikan rembulan yang menyinari malam. Kata konkretnya adalah menyinari malam. Kata imajinasinya apa? Bulan. Ya, wajahmu bagaikan rembulan yang menyinari malam. Imajinasinya kata bulan, kemudian kata konkretnya adalah menyinari malam. Sehingga
efek antara bulan dan menyinari malam itu lebih kuat. Seperti itu. Imajinasi kita langsung terbayang kepada bulan ya yang terang di tengah-tengah kegelapan seperti itu. Itu poin keempat. Kemudian yang kelima, bahasa figuratif atau majas yang digunakan. Nah, ketika kita membaca sebuah puisi ataupun mendengarkan pembacaan puisi, bahkan nanti kita membuat, itu kita pasti menggunakan majas-majas di dalam puisi tersebut. Contoh lagi, kalimat ataupun cuplikan puisi yang baru saja saya buat, wajahmu bagaikan rembulan di malam hari. Jadi itu berarti kita menggunakan majas ya. Wajah kita umpamakan seperti rembulan di malam hari, berarti wajahnya itu seolah-olah sangat terang ya. Kondisi malam hari itu adalah gelap, tetapi kita gambarkan wajahnya itu begitu bersinar bagaikan rembulan di malam hari. Itu adalah salah satu contoh penggunaan majas di dalam puisi seperti itu. Kemudian yang keenam adalah rima, pengulangan bunyi dalam puisi. Nah, pengulangan di sini yang dimaksud adalah di bagian akhir, ya. Di bagian akhir itu namanya adalah rima. Contoh, puisinya berakhiran a i a i, a e a i, seperti itu adalah maksudnya adalah rima. Rima ini merupakan efek ya, sehingga nanti ketika kita membaca puisi, mendengarkan pembacaan puisi, seolah-olah puisi itu menjadi lebih menarik, menjadi lebih indah seperti itu. Kemudian ada lagi satu di dalam puisi ya, adalah repetisi. Repetisi itu adalah pengulangan kata ya, adalah pengulangan kata di dalam puisi. Akan tetapi untuk repetisi ini berbeda dengan rima. Kalau rima itu lebih cenderung pada akhiran puisi, tapi kalau untuk repetisi ini pengulangan dan dia bentuknya adalah kata. Contoh, ada kata ibu di sebuah puisi ya. Oh ibu, seperti itu di bait pertama. Kemudian nanti di bait kedua ada lagi kata oh ibu. Di bait ketiga nanti ada lagi oh ibu. Di bait keempat ada lagi kata oh ibu. Nah, repetisi di dalam puisi itu adalah oh ibu, seperti itu. Itu adalah perbedaan antara rima dan repetisi, seperti itu. Kemudian lanjut, unsur batin puisi. Nah, di dalam puisi juga terdapat unsur batin. Yang pertama adalah tema. Tema ini merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisi ya. Contoh puisi yang saya buat adalah temanya alam. Berarti nanti ketika kita membuat sebuah puisi, itu imajinasinya ya, itu masuk ke dalam lingkungan alam seperti itu. Temanya cinta, berarti nanti puisi yang kita buat imajinasinya seseorang yang menyatakan perasaan seperti itu ya, cinta dan lain sebagainya ya, itu. Kemudian untuk yang kedua ya, itu ada perasaan, mewakili ekspresi perasaan penyair. Jadi di dalam puisi ini memang merupakan bagian ekspresi seorang penyair. Misalnya perasaan penyair sedang gembira, ya berarti nanti puisi yang dia tulis adalah puisi-puisi yang menceritakan tentang perasaan yang gembira. Perasaan penyair sedang jatuh cinta, ya berarti nanti puisi-puisinya isinya tentang perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga ya, ada suasana dan nada ya. Nada merupakan sikap penyair kepada pembaca, sedangkan suasana merupakan akibat yang ditimbulkan puisi terhadap jiwa pembacanya. Nah, ini harus kita pahami, antara nada dan suasana ini berbeda. Kalau nada ini
merupakan sikap penyair kepada pembaca. Nadanya tinggi, nadanya rendah, seperti itu. Kemudian untuk suasana, ini adalah efek yang ditimbulkan sehingga nanti pembaca ataupun pendengar puisi ini bisa memahami, oh ini puisi suasananya gembira, puisi ini suasananya duka, dan lain sebagainya. Itu untuk poin yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat, ini amanah ya, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca ataupun penonton ataupun pendengar. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk amanah ini ada dua ya. Yang pertama eksplisit, kemudian ada juga amanah yang implisit, seperti itu. Itu dari unsur batin puisi. Kemudian untuk tugas latihan kita hari ini ya, silakan nanti kalian buka buku paket cover biru, kemudian bacalah puisi yang berjudul Aku Ingin. Ini ada di halaman 244. Kemudian puisi yang berjudul Doa, ini ada pada halaman 248. Dan yang terakhir puisi yang berjudul Telah Kau Robek Kain Biru Pada Bendera Itu. Ini ada pada halaman 249. Silahkan nanti ketiga puisi itu kalian baca, kemudian nanti analisislah dari aspek tema dan makna dalam puisi. Sebuah puisi ini masuk ke dalam karya sastra, jadi nanti setiap siswa pasti dalam penafsirannya akan berbeda-beda. Apakah itu sah? Sah ya, karena karya sastra ini untuk interpretasinya, analisisnya seperti itu, mungkin antara satu orang dengan orang lain pasti berbeda, dan itu tidak apa-apa ya, karena ini maksudnya ke dalam karya sastra. Tidak ada yang mengharuskan, oh analisis interpretasinya harus sama dengan analisisnya atau imajinasinya seorang penulis puisi. Tidak ada seperti itu, karena ini maksudnya karya sastra. Jadi nanti untuk penafsirannya pasti setiap orang itu berbeda-beda. Hanya saja memang ada beberapa kata kunci ya, dan itu ada kemungkinan mirip seperti itu. Itu untuk tugas kita atau latihan kita hari ini ya. Kemudian nanti kalian mengerjakannya menggunakan tabel. Tabelnya seperti yang sudah saya tayangkan ya. Jadi ada judul puisi, di sini ada 3 judul, kemudian temanya apa. Nanti silakan kalian yang menafsirkan sesuai dengan apa yang kalian rasakan terkait dengan puisi tersebut. Kemudian nanti makna yang kalian peroleh dari puisi tersebut itu apa. Makna dari setiap puisi itu apa saja, kemudian nanti kalian tulis lari puisinya ya. Misalnya maknanya seorang yang sedang mencintai secara natural ataupun apa adanya, seperti itu. Berarti nanti lari puisinya bagian yang mana? Silahkan nanti kalian tulis. Itu adalah cara mengerjakannya menggunakan tabel, dikerjakan dalam buku tugas. Kemudian nanti pekerjaan yang sudah kalian kerjakan kalian foto, kemudian kalian kirim atau kalian upload melalui Microsoft Teams ya. Pengumpulannya kita melalui Microsoft Teams. Itu untuk materi pembelajaran kita hari ini. Silahkan nanti apabila ada informasi yang kurang jelas, bisa langsung kalian tanyakan melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp pribadi kepada saya. Itu terima kasih atas kerjasama serta partisipasi kalian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat kita semua, memberikan energi positif untuk kalian semua. Kemudian silahkan ya, nanti apabila ada beberapa kendala bisa kalian sampaikan. Itu untuk pembelajaran kita hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.